Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Kita akan melanjutkan materi sistem informasi manajemen dakwah dengan topik pembahasan dimensi manajemen dalam sistem informasi manajemen. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen? Menurut Robbins and Coulter, manajemen adalah koordinasi dan pengaturan aktivitas kerja orang lain sehingga aktivitas mereka itu dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang dimaksud efisien adalah mendapatkan output terbesar dari jumlah input yang paling kecil. Sedangkan efektif adalah melaksanakan hal yang benar atau menyelesaikan pekerjaan dengan tepat sehingga tujuan organisasi tercapai. Di dalam manajemen kita juga mengenal manajer, yaitu seseorang yang mengatur dan mengkoordinasi pekerjaan kepada orang lain sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Tingkat manajemen di dalam sebuah organisasi dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu first line manager, middle manager, dan top manager. Kita bisa melihat gambar yang ada di slide ini seperti sebuah piramida. Di bagian paling bawah ini adalah non-managerial employee, para staff atau operasional. Kemudian di atasnya ada first line manager, yaitu manajer lini depan yang mengatur pekerjaan dari pekerjaan non-manajerial yang secara khusus terlibat dengan proses produksi atau pelayanan pelanggan. Contoh first line manager ini misalnya supervisor, shift manager, district manager, department manager, atau office manager. Ini adalah manajer lini depan. Kemudian di atasnya ada middle manager atau manajer papan tengah yang mengatur pekerjaan dari manajer lini depan sehingga bisa terlaksana dengan baik. Middle manager juga menghubungkan antara first line manager dan top manager. Contoh dari middle manager itu seperti project leader, store manager, division manager, regional manager, dan sebagainya. Kemudian di urutan puncak ini adalah top manager, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan besar, membangun rencana, tujuan, dan arah organisasi. Contoh dari top manager ini adalah eksekutif, vice president, presiden, managing director, chief operating manager, dan chief executive officer. Ini adalah contoh-contoh top manager. Saudara sekalian, tentu saja tingkatan manajemen ini akan mengalami suatu dinamisasi di mana kedudukan dari setiap manajer ini akan dipengaruhi oleh kompetensi, pengalaman, maupun perkembangan organisasi. Untuk meningkatkan kompetensi para manajer itu dibutuhkan technical skill, keterampilan teknis untuk menangani tugasnya, juga dibutuhkan human skill, keterampilan kemanusiaan untuk membangun hubungan yang harmoni dan produktif dengan orang lain, dan juga ada conceptual skill, yaitu kemampuan menggunakan pikiran-pikiran rasional, abstrak, objektif, sistematis di dalam mengelola orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dan mewujudkan tujuan organisasi. Saudara sekalian, semua tingkatan manajer ini akan dihubungkan dengan sebuah sistem informasi manajemen atau Office Automation System. Ya, Office Automation System ini menyediakan fasilitas komunikasi, kolaborasi maupun koordinasi antara manajer-manajer itu dengan
pelaksana operasional yang ada di dalam organisasi. Berdasarkan gambar yang dimodifikasi dari Jogianto tahun 2005, kita bisa melihat di sini ada 3 kedudukan, ada top manager, middle manager, dan first line manager. Kemudian top manager ini tugasnya untuk melakukan perencanaan strategis dengan memanfaatkan Executive Information System. Kemudian middle manager yang bertugas untuk pengendalian manajemen akan menggunakan decision support system di dalam menunjang pengendalian dan pengelolaan manajemen. Kemudian di sini ada first line manager, tugasnya untuk pengendalian operasi dengan memanfaatkan misalnya transaction processing system, processing control system, dan sebagainya, sehingga pelaksanaan pekerjaan secara operasional itu bisa berjalan dengan baik. Semua aplikasi ini merupakan bagian dari Office Accounting System atau Office Automation System. Dan demikian, pelaksanaan dari pekerjaan setiap manajer ini sangat ditentukan oleh aplikasi sistem informasi yang digunakan. Nah, saudara sekalian, kita dapat memahami bahwa sistem informasi manajemen merupakan perangkat yang sangat penting bagi organisasi dan manajemen yang ada saat ini dan di masa depan. Bahkan bisa kita katakan kesuksesan sebuah manajemen sangat ditentukan oleh pemanfaatan sistem informasi yang efektif, efisien, dan produktif sesuai dengan kedudukan, kebutuhan, dan fungsi-fungsi organisasi yang dikelola oleh setiap manajemen itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.